Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Gracia Bunga Aryanta Situmorang, Desepti Tesalonika Gulo, Fauzia Julianti, dan Alifa Shiba, serta Hani Herlin Membatoruan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang perbandingan aplikasi SPSS dan Table. Kedua aplikasi tersebut merupakan perangkat lunak yang digunakan dalam pengolahan dan analisis data. Meskipun memiliki beberapa persamaan dalam fungsinya, SPSS dan tabel juga memiliki perbedaan dalam fitur, cara penggunaan, serta hasil yang dapat dihasilkan. Oleh karena itu, presentasi ini kami akan membandingkan kedua aplikasi tersebut dalam pengolahan data. Baik, demikian pengantar dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Gracia. Selanjutnya, di sini saya akan jelaskan fitur-fitur dari program SPSS. Pada tampilan awal SPSS, terdapat berbagai fitur utama yang digunakan dalam pengolahan data penelitian. Di bagian atas, terdapat menu bar yang berisi berbagai menu seperti file untuk membuka dan menyimpan data, data untuk mengolah data, transform untuk mengubah atau membuat variabel baru, lalu ada analyze untuk melakukan analisis statistik, serta graph untuk membuat grafik dan diagram. Selanjutnya, di bawah menu bar terdapat toolbar yang berisi tombol-tombol pintas seperti membuka file, menyimpan file, mencetak dokumen, dan fungsi lainnya yang mempermudah penggunaan SPSS. Lalu, pada bagian bawah, terdapat dua tab utama, yaitu Data View dan Variable View. Data View digunakan untuk memasukkan data penelitian. Setiap kolom menunjukkan variabel, sedangkan setiap baris menunjukkan responden atau objek penelitian. Selanjutnya, Variable View digunakan untuk mendefinisikan karakteristik variabel. Pada bagian ini, kita dapat menentukan nama variabel, jenis data, label variabel, kode kategori, serta skala pengukuran yang digunakan. Lalu selanjutnya, salah satu fitur terpenting dalam SPSS ini adalah menu Analyze. Menu ini digunakan untuk melakukan berbagai analisis statistik, seperti statistik deskriptif, uji korelasi, uji regresi, dan berbagai pengujian lainnya sesuai kebutuhan penelitian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siba. Baik, karena dia sudah menampilkan manfaat-manfaat dari fitur-fitur yang tersedia dalam SPSS. Selanjutnya, SPSS ini juga menyediakan menu Graphs yang dapat digunakan untuk membuat berbagai bentuk visualisasi data seperti diagram batang, diagram lingkaran, dan histogram sehingga data jadi lebih mudah dipahami. Di sini saya akan membuat diagram batang menggunakan data kami. Di sini kita pertama-tama import datanya terlebih dahulu. Klik file, lalu import data. Karena di sini kami menggunakan datanya Excel, maka kami pilih Excel. Terus pilih data yang mau kita import. Klik open. Lalu kita klik OK. Setelah itu untuk mengolah datanya kita pilih Graphs. Setelah itu Chart Builder. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita pilih yang
simple bar. Untuk faktornya kita pindahkan ke x-aksis. Untuk presentasenya kita pindahkan ke y-aksis. Setelah itu bisa kita klik OK. Maka muncul hasil dari diagram data yang telah kita olah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS yang dilakukan oleh rekan saya tadi, terlihat bahwa faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi penyebab perceraian tertinggi dengan jumlah sekitar 300.000 kasus atau 65,5%. Kemudian faktor ekonomi berada pada urutan kedua dengan sekitar 110.000 kasus dengan persen 24,5. Kemudian selanjutnya faktor meninggalkan salah satu pihak mencapai sekitar 40.000 kasus, yaitu 7,2%. Sementara itu, faktor KDRT dan judi memiliki jumlah kasus yang relatif lebih rendah dibandingkan faktor lainnya. KDRT mencapai 1,6%, sedangkan judi mencapai 1,2%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa konflik rumah tangga yang berlangsung terus-menerus merupakan faktor yang paling dominan dalam menyebabkan perceraian di Indonesia. Nah, setelah analisis dilakukan, hasilnya akan ditampilkan pada output viewer seperti yang tertera pada layar. Pada jendela ini, pengguna dapat melihat tabel hasil analisis, grafik, serta informasi statistik yang nantinya digunakan untuk menjawab perumusan masalah dan menarik kesimpulan penelitian. Dengan berbagai fitur tersebut, SPSS menjadi salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data penelitian secara sistematis dan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fauzia. Baik, terima kasih Hani. Tentunya setiap program aplikasi itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk SPSS ini, kelebihannya yang pertama, program SPSS dapat membaca dan mengolah berbagai format data seperti text file, Lotus, DBase, dan format lainnya, sehingga pengguna tidak perlu mengubah format data terlebih dahulu sebelum melakukan analisis. Lalu yang kedua, tampilan antarmuka atau user interface SPSS ini dirancang secara informatif dan mudah dipahami, sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga, SPSS ini mampu memberikan informasi mengenai missing data beserta penyebabnya, sehingga hasil analisis yang diperoleh juga menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat, pengguna tidak perlu menguasai bahasa pemrograman karena SPSS ini termasuk aplikasi less coding. Sebagian besar proses analisis dapat dilakukan melalui menu dan klik mouse dengan cara yang tadi, sehingga lebih mudah digunakan oleh pemula seperti kami semua ini. Lalu untuk kekurangan dari program SPSS ini, program SPSS ini itu termasuk yang berbayar. Jadi pengguna harus memiliki lisensi resmi untuk dapat menggunakan seluruh fitur secara legal. Lalu program SPSS ini memiliki keterbatasan dalam menangani dan menganalisis data time series yang kompleks dibandingkan dengan beberapa perangkat lunak statistik lainnya. Lalu yang terakhir, program SPSS ini secara berkala melakukan pembaruan versi, perubahan tampilan dan fitur pada setiap versi terkadang itu mengharuskan pengguna untuk beradaptasi gitu. Jadi agak menyulitkan. Itu dari kelebihan dan kekurangan untuk program SPSS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya tentang aplikasi SPSS. Nah, sekarang pada aplikasi Tableau dapat kita lihat pada layar. Dalam aplikasi Tableau ini sudah terdapat diagram batang berupa presentase, kemudian diagram batang berupa jumlah kasus dan juga diagram lingkaran. Nah,
Pada diagram batang persentase ini itu menunjukkan persentase masing-masing faktor penyebab perceraian. Pada diagram batang yang menyatakan jumlah itu menunjukkan jumlah kasus perceraian berdasarkan masing-masing faktor. Kemudian pada diagram lingkaran itu menunjukkan proporsi setiap faktor terhadap keseluruhan kasus perceraian. Yang dimana visualisasi ini membantu melihat perbandingan proporsi secara langsung. Jadi ini merupakan hasil dari analisis data. Nah, hasil dari analisis data ini digabungkan ke dalam dashboard. Nah, jadi dashboard ini merupakan fitur yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa visualisasi dalam satu tampilan, yaitu ada persentase, ada jumlah, dan juga persentase dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kemudian fitur-fitur yang ada di Tableau ini diantaranya seperti ada pewarnaan data atau color encoding, di mana pewarnaan ini berfungsi untuk memberikan identitas visual yang berbeda pada setiap kategori. Contohnya pada ini warna oranye menunjukkan ekonomi, warna merah menunjukkan faktor judi, warna biru menunjukkan faktor KDRT, warna hijau menunjukkan faktor meninggalkan salah satu pihak, warna kuning menunjukkan faktor perselisihan dalam rumah tangga. Kemudian ada filter, yang dimana filter ini terlihat pada bagian kanan ini berfungsi untuk menyaring data berdasarkan kategori tertentu. Jadi misalnya kalau kita memilih ekonomi, maka pada diagram ini terlihat hasil data-data untuk faktor ekonomi saja gitu. Kemudian ada highlight factor, di mana highlight faktor ini berfungsi untuk menyoroti kategori tertentu pada seluruh visualisasi tanpa menghilangkan data lainnya. Misalnya kita memilih faktor KDRT, maka pada diagram ini terlihat faktor-faktor hasil analisis dari faktor KDRT. Kemudian ada tooltip yaitu menampilkan informasi detail ketika kursor diarahkan ke grafik. Nah, jadi ketika kita mengarahkan kursor ke grafik, maka akan terlihat informasi tentang datanya gitu. Kemudian tooltip ini berfungsi untuk membantu kita dalam mengeksplorasi data secara rinci. Selanjutnya akan dijelaskan kelebihan dan kekurangan penggunaan Tableau oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya, karena rekan saya sudah menjelaskan fitur-fitur apa saja yang tersedia dalam Tableau, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Tableau dalam analisis data. Pertama, dalam kelebihan Tableau dalam analisis data, itu dia visualisasinya lebih menarik. Jadi data numerik dapat diubah menjadi grafik yang mudah dipahami. Lalu, interaktif. Penggunaan dapat memfilter data, melakukan highlight, drill down data, dan mengeksplorasi data secara langsung. Yang ketiga, dashboard terintegrasi. Beberapa grafik dapat digabung dalam satu tampilan sehingga hubungan antara data lebih mudah dianalisis. Yang keempat, cepat mengolah data besar. Tableau mampu mengolah ribuan hingga jutaan data dengan visualisasi yang tetap responsif. Yang kelima, mudah digunakan. Banyak fitur menggunakan sistem drag and drop sehingga tidak memerlukan kemampuan pemrograman yang tinggi. Selanjutnya, kekurangan Tableau dalam analisis data yang pertama, kemampuan statistik terbatas. Dibandingkan SPSS, Tableau tidak dirancang khusus untuk analisis statistik inferensial seperti UGT, ANOVA, regresi, korelasi Pearson, dan uji chi-square. Yang kedua, lisensi berbayar. Versi penuh Tableau memiliki biaya lisensi yang relatif mahal. Yang ketiga, memerlukan data yang sudah bersih. Jadi proses pembersihan data lebih terbatas dibandingkan SPSS atau software statistik lainnya. Yang keempat, kurang cocok untuk pengujian hipotesis. Jadi Tableau lebih berfokus pada visualisasi data, business intelligence, dan eksplorasi data. Jadi kelompok kami bisa meraih kesimpulan dengan apa yang saya
tampilkan dan rekan-rekan saya tampilkan bahwa berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan, SPSS dan tabel memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam proses analisis data. SPSS lebih unggul dalam pengolahan data statistik dan pengujian hipotesis karena menyediakan berbagai metode analisis yang lengkap dan sistematis. Sementara itu, tabel lebih unggul dalam menyajikan data melalui visualisasi yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh pengguna. Oleh karena itu, penggunaan SPSS dan tabel secara bersamaan dapat menghasilkan analisis yang lebih optimal, di mana SPS digunakan untuk mengolah dan menganalisis data, sedangkan tabel digunakan untuk menyajikan hasil analisis dalam bentuk visual yang informatif, sehingga memudahkan interpretasi dan pengambilan keputusan. Begitu sekian dari perbandingan kami antara aplikasi SPSS dan tabel, dan kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.